Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada unit Suzuki Katana tipenya GX tahun 93, platnya RD. Dia udah upgrade ke 4x4. Buat teman-teman yang nyari unit seperti ini mungkin dari luar kota, kita kasih tahu gambaran unit ini kondisinya seperti apa. Biar nggak penasaran, bareng saya Dinar Jordina di Hyper Auto Concept. Untuk Katana sendiri sebenarnya dia basicnya itu 4x2. Kalau Jimny itu baru dia 4x4. Cuman banyak juga teman-teman yang punya unit Katana tapi dirubah menjadi 4x4. Nah kebetulan ini unitnya sudah jadi 4x4. Kalau kita ngerubah sendiri yang jelas biayanya pasti mahal. Nah kalau untuk unit ini sudah jadi 4x4, sudah dirubah. Cuman untuk STNK-nya itu masih 4x2. Jadi pajaknya masih tetap murah. Untuk pajak dari mobil ini masih di sekitar 700 ribuan untuk tahun-tahun kemarin. Nah ini kebetulan platnya RD. RD ini Banjarnegara, Jawa Tengah. Dan yang pasti untuk unitnya ini kita jual. Kita jual dengan harga 65 juta nego. Karena ini sudah dirubah ke 4x4. Kalau dari pengalaman teman-teman itu merubah 4x2 menjadi 4x4 itu biayanya jelas nggak sedikit. Cuman untuk kaki-kaki ini masih standar. Kaki-kakinya untuk anting, per itu nggak dirubah. Antingnya masih standar, dia nggak ditinggiin, jadi nggak pakai body lift. Untuk velgnya dia pakai ring 15. Untuk bannya itu ukurannya dia pakai 235/70. Nah, jadi bodinya itu nggak kelihatan lebih tinggi, tapi untuk ukuran velg itu, velg dan ban itu dia masih serasi. Karena untuk Katana sendiri kalau dipakein ukuran ya 31/32 itu kayaknya terlalu besar. Ya mungkin untuk dikendarai juga tidak terlalu nyaman. Kalau untuk unit ini ukuran ban sama bodi sama ketinggian ini masih cukup serasi dan masih cukup enak dipakai untuk sehari-hari. Saya sendiri coba jalan pakai mobil ini itu masih cukup nyaman. Jadi nggak terlalu limbung atau nggak terlalu gemlodak. Ya untuk kaki-kaki kebetulan kaki-kakinya ini masih cukup nyaman. Keempat-empatnya aman, nggak ada gelodakan. Nah sekarang kita cek untuk bodi dan juga kita cek untuk mesinnya. Karena buat teman-teman mungkin teman-teman dari luar kota, entah dari Jawa Barat atau Jawa Timur, entah dari luar Jawa. Nah kita sedikit kasih gambaran tentang mobil ini kondisinya seperti apa. Jadi biar teman-teman kalau udah jauh-jauh ke sini paling tidak ada sedikit gambaran lah. Ataupun ada yang kurang jelas dari saya menceritakan hari ini, teman-teman bisa hubungi kita di nomor WhatsApp yang kita cantumkan di deskripsi. Nah nanti bisa video call, bisa tanya-tanya lebih lanjut via WhatsApp. Oke, untuk hari ini kita cek bodinya dulu. Kalau bodi itu muter, kap mesin, bodi samping, pintu belakang itu keseluruhan bodinya masih ngaleng, muter aman, dia nggak ada naik dempul. Untuk talang-talang juga masih rapi seperti ini. Talang depan sampai belakang muter itu talangnya masih cukup bagus. Adalah nitik pabrikan seperti ini juga masih kelihatan. Las nitik pabrikannya ini masih cukup jelas. Jadi kalau warna asli mobil ini warnanya hitam, hitam metalik. Nah kemudian nat-natnya masih cukup bagus. Ini catnya masih ori untuk yang bagian sebelah kanan karena dia cat poksinya sampai ada yang sedikit botak tapi tidak terlalu jelas. Kemudian strippingnya juga asli bawaan dari Suzuki Katana. Pilar C juga masih oke, pilar B sampai pilar A ini semuanya masih utuh. Aman, mobil ini nggak pernah ada ciri-ciri dia bekas terguling. Sambungan-sambungan seperti ini juga masih bagus. Kemudian list bagian bawah ini juga masih oke. Lanjut kita muter ke bagian belakang. Untuk bagian belakangnya kita cek juga talangnya. Talangnya ini masih nitik, masih bagus. Talang bagian atas juga masih aman, tidak ada naik dempul, aman juga nggak ada kropos gitu ya. Untuk bodi bagian belakang juga dia masih ngaleng. Nat-nat seperti ini juga masih bagus. Catnya juga masih kelihatan cat poksinya gitu ya. Ini ada sedikit botak daerah sini, cuman cat poksinya kelihatan. Jadi ini memang catnya masih asli, masih original untuk yang bagian belakang. Sekarang kita muter bagian yang sebelah kiri. Kiri juga catnya masih asli. Ini masih ada yang sedikit botak, tapi nggak terlalu kelihatan. Dan bodinya juga ngaleng. Pilar C juga ngaleng. Sampai ke talang-talang muter. Ini yang sebelah kiri, talangnya juga bagus. Masih utuh, nitik-nitik seperti ini masih kelihatan. Untuk pintu yang sebelah kiri, catnya juga masih kelihatan poksi, masih orisinil. Stripping juga ori bawaan Katana ada. Sampai ke selebor depan, ini juga masih utuh.
Nah, yang jelas kalau kap mesin itu catnya masih ori, masih bagus. Ada sedikit botak-botak kelihatan. Jadi bodinya seluruhnya ini muter, masih ngaleng, tipis, dan masih banyak yang orisinil gitu. Untuk atap juga kelihatan masih oke, atapnya aman, nggak ada yang kempot. Untuk nat-nat seperti ini juga masih bagus. Jadi keseluruhan untuk mobil ini secara bodi itu masih oke. Terus kemudian bumper dari depan seperti ini, bumpernya juga masih ngaleng, orisinil juga untuk bagian depan. Lampu-lampu semuanya masih utuh. Untuk lampu depannya ini masih pakai lampu standar, bundar seperti ini. Kemudian untuk grill depannya masih pakai standar juga, jaring-jaring. Ada logo Suzuki di depan seperti ini. Untuk grillnya aman, nggak ada yang patah. Nah, sekarang kita cek juga untuk interiornya. Sekalian kita cek sileran pintu. Pastikan kalau sileran pintu mobil itu masih utuh. Jadi dia memang bener-bener masih ori, dia nggak ada ciri-ciri bekas diperbaiki. Kondisi door trimnya juga masih standar, ori bawaan, dan masih terbungkus plastik seperti ini. Nah, ini kondisi untuk door trim bagian depan. Kemudian jok-joknya ini juga masih jok bawaan dari Katana, masih pakai bludru kiri dan kanan. Kondisinya masih cukup bagus, hanya kurang ini kalau dicuci ini bisa lebih seger lagi. Nah, kalau pilar-pilar seperti ini dari dalam juga kelihatan. Nah, ini ada botak-botak seperti ini menandakan bahwa dia memang cat orisinil, dia belum pernah dicat ulang. Nah, ini untuk bagian pilar-pilar seperti ini juga kondisinya masih bagus. Nah, untuk plang bagian bawah juga kondisinya masih oke. Dia aman, belum ada bekas reparasian bagian sini. Nah, ini untuk interior tuas 4x4-nya, kemudian tuas transmisinya, kemudian ini untuk dashboardnya gitu. Untuk dashboardnya semuanya masih oke. Di sini ada laci, masih lacinya masih bagus juga. Kemudian ada perangkat AC, cuman AC-nya ini kurang dingin. Jadi dia nyembur angin tapi dia kurang dingin. Mungkin ada kebocoran di bagian instalasi freon dan sebagainya. Gitu ya. Oke, lanjut ke bagian belakang. Nah, ini untuk kondisi bagian belakang, sileran-sileran pintu atas muter bagian samping sampai ke bagian bawah. Ini kondisi silerannya ini masih utuh semua, masih bagus. Kemudian bumper belakang itu juga kelihatan masih oke banget. Bumper belakangnya masih bagus juga. Nah, ini untuk jok belakangnya dia ngadep ke depan seperti ini. Untuk pilar-pilar semua masih utuh, masih bagus, masih oke. Engsel-engsel seperti ini kondisinya masih cukup bagus. Nah, sekarang kita buka yang pintu yang sebelah kanan. Pintu kanan sileran atas, samping, sampai ke bawah kondisinya masih utuh. Nggak ada bekas perbaikan daerah sini. Pilar-pilar seperti ini bagian dalam juga masih utuh, masih bagus. Sampai ke pilar A, semuanya aman, nggak ada bekas perbaikan atau bekas terguling. Nah, untuk plang seperti ini nih, kondisinya seperti ini, masih aman, masih utuh. Nah, cuman ada sedikit bakal karat seperti ini. Ini perlu di sepet ya, ini biar dia karatnya nggak jadi banyak. Gitu aja sih. Nah, ini untuk setirnya dia udah power steering karena tipenya GX. Kemudian jok yang sebelah kiri, joknya masih oke, masih bagus, tinggal dibersihkan aja. Kalau plafonnya masih utuh, masih rapi. Terus kemudian sun visor seperti ini masih lengkap kanan dan kiri. Kemudian untuk panel-panel speedometer seperti ini, untuk RPM-nya masih berfungsi, temperatur dan indikator bensin semuanya masih berfungsi. Cuman untuk speedo, ini odometernya dia off, dia speedometernya mati. Nah, sekarang kita tinggal cek kondisi mesinnya seperti apa. Nah, ini tampak dari depan untuk mesin. Kemudian sebelum ke mesin, sekalian kita cek apron depan. Nah, biasanya kalau mobil bekas ada insiden dari depan atau bekas nubruk, yang seperti ini udah nggak rapi, dia sambungan-sambungan seperti ini, kemudian ada pelipit-pelipit seperti ini, dia udah nggak rapi. Nah, udah naik dempul. Nah, ini catnya aja masih orisinil, dia belum ada ditimpa cat ulang atau belum ada cat 2 kali untuk daerah sini. Ini masih bagus, masih aman. Bagian dalam untuk kap mesin juga masih aman. Nitik-nitik pabrikan seperti ini masih terlihat jelas. Kemudian ada peredam panas dipasang untuk area kap mesin. Ya, biasanya kalau mobil nggak pakai peredam panas seperti ini, itu kap mesinnya cepat botak. Jadi kalau kap mesin botak itu bukan karena dia kena sorot matahari, kepanasan bukan, tapi dia adalah panas dari dalam, alias panas dalam. Nah, kita cek sekarang untuk kondisi mesin. Kondisi mesinnya kita cek dulu dia apakah ada rembes-rembes oli atau enggak. Kita cek untuk bagian yang sebelah
kiri ya, atau sebelah kanan mobil. Nah, ini kondisinya masih cukup kering. Cek juga untuk yang sisi kiri mobil, itu kondisinya masih cukup kering juga, jadi dia aman, nggak ada netes atau rembes oli. Kemudian untuk power steering, dia juga power steeringnya enteng, nggak ada masalah. Terus kemudian juga aman, nggak ada kebocoran oli di power steering juga. Nah, untuk pengereman itu masih enak, masih bagus, kaki-kaki masih oke. Nah, sekarang ini untuk mesinnya kita cek olinya, karena pengecekan oli itu penting biar kita tahu apakah mesinnya itu dia udah kecampur olinya sama air radiator apa enggak. Nah, cuma kebetulan untuk olinya ini cukup hitam, jadi istilahnya ini olinya udah terlalu tua, harus diganti. Cuman kalau apa namanya, yang maksudnya kita cek adalah biar ketahuan kalau dia nggak ada bekas mesin itu kena overheat. Kalau mesin overheat biasanya air radiator kecampur sama oli mesin, pasti olinya itu warnanya udah nggak kayak gini. Warnanya itu coklat, alias coklat susu, biasanya lebih jelasnya seperti itu. Untuk selebor dari sisi atas ini selebornya masih oke, aman, nggak ada bekas berbaikan, ini masih utuh, dia nggak ada bekas keropos. Selebor yang sebelah kiri pun oke, aman, nggak ada yang keropos. Sampai ke sasis-sasis kelihatan ini masih oke semua. Nah, sekarang kita tinggal cek kondisi mesinnya, kita nyalakan, kita dengerin suaranya. Setelah itu kita cek yang terakhir adalah sasis-sasis. Tapi sebelumnya kita cek mesin dulu ya. Kita udah starter mesinnya, kita dengerin suaranya. Ini suara langsamnya mesin Suzuki Katana, dia pakai 1000 cc atau yang lebih dikenal F10A. Ini mesin yang sama juga dipakai sama Suzuki Carry, sama Suzuki Forza. Jadi mesin ini terkenal dia bandelnya, iritnya, terus kemudian spare partnya yang mudah, dan yang lain-lain adalah dia mesinnya halus banget. Kalau untuk yang F10A yang mesinnya dia masih normal seperti ini. Ini kondisi mesin dia masih halus banget. Coba kita geber. Kita geber pun suaranya masih enak, masih halus, masih aman. Jadi kondisi mesin insya Allah kondisinya bagus. Oke, lanjut. Setelah kita cek mesin, kita cek sasis-sasis sekalian, selebor-selebor, biar kelihatan semua apakah dari bawah ada ciri-ciri keropos apa enggak. Ini untuk selebor-selebor yang kita cek tadi dari atas kondisinya masih bagus. Untuk dari bawah juga masih oke, nggak ada keropos. Sekalian kita cek untuk sasis-sasis juga, sasisnya masih oke, masih bagus juga. Kelihatan dari apa namanya, catnya dia masih orisinil, dia nggak ada bekas pelingkut atau bekas perbaikan ya. Untuk selebor bagian bawah, untuk selebor bagian belakang kondisinya juga masih oke, masih utuh, masih rapi. Sekalian sasisnya juga kelihatan yang sebelah kanan belakang, kiri belakang. Nah, sekarang kita cek untuk kondisi sasis tengahnya. Ini kondisi sasis tengahnya masih bagus, aman, dia nggak ada keropos. Sekalian cek juga untuk lantai-lantai juga aman, nggak ada keropos gitu. Nah, untuk gardanya juga kelihatan ya. Nah, ini udah double gardan. Untuk gardan depannya dia sudah berfungsi, kemudian ada gardan belakang juga. Jadi emang benar unitnya sudah 4x4. Nah, ini untuk yang selebor bagian kanan, selebornya pun masih oke, sasisnya masih oke. Terus kemudian selebor yang bagian belakang, nah selebor bawah bagian belakang yang sebelah kanan, sorry ya, bukan sebelah kiri, sebelah kanannya ini juga masih oke, masih bagus. Sampai sasis juga kelihatan masih oke juga. Sekarang cek juga untuk sasis yang tengah kanan, sasis sebelah kanannya juga masih oke. Nah, ini ada sedikit keropos untuk lantai bagian sini ya. Nah, ini bakal menjadi keropos, ini harus segera harus segera diperbaiki ini biar nggak jadi banyak. Tapi untuk lantai-lantai yang lain ini kondisinya masih oke, masih bagus, masih enak dilihat ya. Tinggal ini aja, ini sebenarnya PR-nya untuk Katana ini daerah sini gitu. Untuk list-list seperti ini masih bagus, masih oke juga. Oke, jadi itu sekilas tentang kondisi dari mobil ini. Kita kembalikan lagi kondisinya buat teman-teman, persepsinya masing-masing ya. Bisa jadi buat saya bagus, buat saya oke, buat teman-teman ada yang kurang. Nah, tapi bisa jadi sebaliknya, buat teman-teman udah cukup, buat saya masih kurang. Pokoknya kita kembalikan lagi persepsi ke masing-masing. Karena hari ini saya cuman nge-review kondisi dari mobil bekas ini. Siapa tahu cocok buat Anda semua. Nanti buat yang berminat sama mobil ini bisa langsung hubungi kami via WhatsApp gitu ya. Mungkin itu aja yang kita sampaikan hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ketemu lagi kita di vlog-vlog selanjutnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.